Beriman kepada takdir akan menumbuhkan ketenangan, karena setiap takdir pasti akan menemukan pemiliknya. Pena sudah diangkat dan tinta pun telah kering. Ku tulis semua cerita ini. Assalamualaikum sahabat Aisyah. Selamat datang di channel YouTube kesayangan kamu. Saya akan membacakan kelanjutan dari novel yang berjudul Antara Cinta dan Hijrah. Selamat mendengarkan. Mata gadis belia itu mengembun, dan kelopaknya pun mulai memerah. Gerimis yang turun membasahi tanah, seakan-akan turut merayakan suasana hatinya. Naira Melodia, siswi kelas 2 sekolah menengah atas, harus menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Ketika tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya tidak bisa Naira sangkal, tidak ada yang dapat dia lakukan kecuali menerima ganjaran. Sesak yang menguasai dada, sebisa mungkin gadis itu tahan. Ada setitik air yang keluar dari sudut manik indahnya. Namun, cepat-cepat Naira seka, dan dia pun tersenyum kembali. Seperti biasa, gadis itu tidak ingin merayakan kesedihan dalam waktu yang lama. Naira berjalan ke arah toilet pria, dan harus membersihkannya seorang diri. Gadis belia itu dengan penuh semangat mengguyurkan air ke lantai toilet. Biur, biur. Hei, hati-hati dong, basah nih. Ucapan setengah berteriak terdengar dari mulut seseorang yang baru keluar dari salah satu pintu toilet. Aduh, maaf, saya tidak sengaja, sahut Naira tanpa melihat ke arah sumber suara. Siram sedikit-sedikit saja, biar airnya tidak meluber kemana-mana. Kamu cleaning service baru ya? Remaja pria berpostur tinggi itu sudah berdiri di depan Naira. Naira membelalakan mata menatap orang yang ada di depannya. Enak saja saya dikira cleaning service, gumam Naira dalam hati. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Ketika Naira menyadari kalau yang berbicara itu adalah Arga Wijaya, ketua OSIS di sekolah ini. Baru kali ini Naira berhadapan langsung dengan Arga. Biasanya siswi bertubuh mungil itu hanya melihat dari kejauhan saat Arga Wijaya lewat di depan kelas. Itu pun hanya sekejap karena terhalang oleh siswi lain yang berebut menarik perhatian siswa tampan itu. Arga memang tampan. Naira sampai salah tingkah dibuatnya. Gadis itu tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Hanya gumaman tidak jelas yang keluar dari bibir mungilnya. Kalau cleaning service, kenapa pakai seragam sekolah? Kamu kerja separuh waktu? Tanya Arga lagi. Naira tetap diam karena gadis itu mencoba bersikap tidak peduli untuk menutupi rasa grogi yang mulai menguasai hatinya. Maaf, kamu tunawicara? Arga kembali bertanya, sembari menggerakkan tangan sebagai bahasa isyarat. Naira tidak bisa menahan geli melihat ekspresi wajah Arga yang terlihat lucu dan menggemaskan. Gadis itu tertawa kencang. Arga kaget mendengar tawa Naira. Kamu bisa bicara? Maaf, kamu siswi sini atau cleaning service? Saya siswi di sekolah ini dan sedang menjalankan hukuman. Serga Naira memotong ucapan Arga. Oh, saya tidak pernah melihatmu sebelumnya. Nama kamu siapa? Saya Arga. Arga mengulurkan tangan ke arah Naira. Tetapi gadis itu tidak menghiraukan uluran tangan Arga dan tetap melanjutkan menggosok lantai toilet. Hei, saya berbicara sama kamu. Nama kamu siapa? Ulang Arga. Remaja pria itu ikut berjongkok mengikuti Naira yang sedang membersihkan toilet. Kamu berbicara sama saya? Tanya Naira sambil menunjuk dirinya. Nama saya Naira Melodia. Panggil saja Naira.
Siswi manis berlesung pipi itu memasang wajah polos, dan tanpa menghiraukan uluran tangan Arga, dia tetap melanjutkan menggosok lantai toilet yang sudah digoyur dengan air. Tentu saja berbicara sama kamu. Di sini hanya ada kita berdua. Mana mungkin saya berbicara kepada makhluk penunggu toilet ini, ucap Arga menggoda Naira. Ucapan Arga membuat Naira bergidik ngeri. Bulu kuduk gadis itu seketika meremang. Ada riak-riak ketakutan dalam hatinya. Letupan perasaan itu terpancar dari mimik wajah Naira. Dia teringat rumor yang beredar kalau sekolah ini bekas sebuah kuburan tua, dan sering terdengar cerita menyeramkan yang terjadi di sini. Allah, lindungilah hamba dari gangguan setan yang terkutuk, baik setan yang tidak terlihat maupun setan yang berbentuk manusia, karena itu lebih menyeramkan. Hamba lebih takut kalau bertemu dengan setan seperti itu, karena tidak mempan kalau dibacain doa ya Allah. Tanpa disadari, untaian kalimat itu mengalir dari bibir Naira. Tentu saja hal tersebut didengar oleh Arga, dan kali ini Arga tidak bisa menahan tawanya. Lucu sekali kamu mintanya borongan. Kamu takut ya? Ejek Arga. Mata Naira mengerjap-ngerjap. Dia masih belum sadar terhadap apa yang diucapkannya. Gadis ceria yang selalu jadi bahan ejekan teman-teman sekelasnya itu masih diliputi rasa takut. Makanya jangan nakutin dan berbicara sembarangan. Lihat bulu kuduk saya jadi meremang mendengarnya. Kalau terjadi apa-apa sama saya di sini, memang kamu mau tanggung jawab, ucap Naira setengah berseteru, sambil menunjukkan tangannya kepada Arga. Arga tertawa kecil mendengar celotehan Naira. Bukannya nakutin, tetapi toilet ini memang sarang makhluk halus. Makanya kita tidak boleh lama-lama di dalam ini. Saya juga tidak mau lama-lama di sini. Ini sedang menjalankan hukuman, jadi tidak boleh pergi sebelum selesai, gila Naira. Arga bangkit dari tempat jongkoknya. Oke deh Naira, lanjutkan hukumanmu dan sampai ketemu lagi. Tetapi hati-hati saja, di sini dengar-dengar ada penunggunya. Mendengar ucapan Arga, Naira mengambil setengah gayung air dan mengguyurkannya ke arah Arga. Arga hanya tertawa dan berlari meninggalkan Naira seorang diri. Arga pergi sambil melambaikan tangan. Bye Naira. Anak mata Naira mengiringi kepergian Arga sampai remaja pria itu menghilang dari pandangan. Wajah Naira bersemu merah, mengingat percakapan yang baru saja terjadi antara dia dan Arga. Gadis itu mengembangkan senyum kembali, mendapatkan dirinya bisa berinteraksi langsung dengan ketua OSIS yang tampan itu. Naira menepuk keningnya, membuyarkan lamunan tentang Arga. Gadis itu merasa seperti angsa buruk rupa yang menginginkan pangeran tampan untuk menjadi kekasihnya. Mengapa aku jadi memikirkan dia? Gumam batin Naira. Gadis itu kembali melanjutkan hukumannya membersihkan toilet. Masih ada setengah tempat lagi yang harus dibersihkan. Kalau saja bukan perbuatan Cindy dan teman-temannya yang memfitnah Naira berbuat curang, tentu saja dia tidak akan mendapatkan hukuman seperti ini. Lagi-lagi Naira tidak bisa membela diri, karena siswi arogan itu akan berbuat nekat bagi siapa saja yang menentangnya. Bel tanda berakhirnya jam sekolah berbunyi. Murid dan para guru mulai meninggalkan sekolah. Akan tetapi tugas Naira belum selesai. Dia mempercepat gerakannya menggosok lantai. Gadis itu tidak ingin lari dari tanggung jawab, meski hukuman itu tidak seharusnya dia dapatkan. Sekolah mulai sepi karena bel pulang sudah berbunyi setengah jam yang lalu. Naira baru saja bisa menghela napas lega, karena pekerjaannya sudah selesai. Namun ketika gadis belia itu menarik gagang pintu, pintunya dikunci dari luar. Hei, jangan bercanda, buka pintunya, teriak gadis itu. Hening, tidak ada sahutan yang terdengar. Apa yang terjadi dengan Naira ya?
Bagi kalian yang masih penasaran dengan cerita selanjutnya, bisa ikuti channel aku, Catatan Pena Aisyah. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar yang baik. Semoga kebaikan pula yang kamu dapatkan. Amin ya mujibah sailin. Terima kasih, sampai ketemu lagi.